Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru Nusantara. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kami akan berbagi informasi di pagi yang sejuk. Semoga ini membawa manfaat untuk kita semua ya. Bagi pihak-pihak yang terkait, selamat untuk menjalankan aktivitasnya. Dan hari ini berbagi informasi mengenai penilaian dari seleksi P3K tahun 2022 serta dari seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Ini semua dituangkan dalam panduan dari penggunaan SIM atau Sistem Informasi Manajemen Penilaian Kesesuaian Seleksi P3K tahun 2022. Nantinya akan ada pihak-pihak yang terkait, siapa saja sih yang memiliki akun tersebut dan apa sih yang ada di dalamnya. Mari kita bahas rekan-rekanku semuanya. Jadi akun, ada 5 jenis akun dengan peran yang berbeda pada aplikasi SIM penilaian kesesuaian seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Yang pertama adalah, akun yang pertama itu adalah akun dari Dinas Pendidikan. Akun dari Dinas Pendidikan ini adalah perannya untuk mencetak atau membuat akun pengawas sekaligus memberikan penugasan sekolah binaan serta berperan dalam menilai kinerja dan penilaian kesesuaian. Ini untuk yang pertama adalah akun dari Dinas Pendidikan. Selanjutnya akun yang kedua adalah akun dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Ini memiliki peran dalam menilai kinerja pada penilaian kesesuaian juga. Kemudian yang ketiga itu adalah akun pengawas sekolah. Nah, ini yang akun pengawas sekolah ini perannya apa? Perannya adalah untuk mencetak atau membuat akun kepala sekolah serta menugaskan dan mencetak atau membuat akun guru senior. Apabila terdapat sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah, pengawas sekolah juga berperan dalam menilai kompetensi dan kinerja pelamar pada penilaian kesesuaian ya. Akun yang keempat itu adalah akun kepala sekolah. Kepala sekolah ini memiliki peran untuk menugaskan dan mencetak atau membuat akun guru senior. Kepala sekolah juga berperan dalam menilai kompetensi dan kinerja pelamar pada penilaian kesesuaian. Jadi kepala sekolah juga memiliki peran ini. Kemudian yang kelima, akun yang kelima itu adalah guru senior. Guru senior itu berperan dalam menilai kompetensi kinerja pelamar pada penilaian kesesuaian. Jadi yang dari sekolah itu ada dari pengawas sekolah, kemudian kepala sekolah dan guru senior. Nanti ada pembagian mengenai penilaiannya. Baik rekanku, kita ke yang pertama dari Dinas Pendidikan terlebih dahulu. Ini tentang pembuatan akun pengawas oleh Dinas Pendidikan. Jadi Dinas Pendidikan setempat itu login di aplikasi menggunakan akun Dinas Pendidikan melalui laman. Ini ya rekan-rekan sahabat semuanya. Nanti kita cantumkan di deskripsi http guru P3K Kemdikbud ID penilaian P3K 2022. Nah, loginnya di sini. Halaman login Dinas Pendidikan ini tampilannya. Setelah berhasil login, maka Dinas Pendidikan akan diarahkan menuju halaman beranda. Ini ya halaman berandanya rekan sahabat semuanya. Pada sebelah kiri halaman beranda, untuk Dinas Pendidikan terdapat beberapa menu. Jadi ada beberapa menu. Yang pertama ini tentunya adalah beranda berisikan informasi umum mengenai proses seleksi penilaian kesesuaian. Kemudian ada juga yang kedua itu adalah mengenai ini beranda tadi ya. Daftar pengawas berisikan halaman pemetaan pengawas dan sekolah serta penugasan pengawas oleh Dinas Pendidikan. Ini mengenai daftar pengawas ada di sini. Tampilannya seperti ini. Kemudian yang ketiga itu ada tampilan pelamar. Pelamar ini berisikan halaman penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 saja yang akan dinilai oleh Dinas Pendidikan. Halaman ini akan aktif jika waktu penilaian sudah memasuki waktu yang ditentukan. Ini ya mengenai pelamar. Nih rekan-rekan sahabat semuanya, di sini ada tampilan dari menu pelamar. Kalau ini adalah daftar nilai rekanku semuanya. Yang ini adalah daftar nilai. Daftar nilai ini berisikan halaman daftar nilai dari para pelamar seleksi kesesuaian guru ASN P3K tahun 2022. Semoga ada nama kita semua ya sahabat semuanya di sini dan akhirnya nanti lulus. Itu harapan kita semua. Kemudian tampilannya juga ada mengenai menu helpdesk. P3K ini berisikan halaman layanan bantuan untuk mengajukan pertanyaan seleksi penilaian kesesuaian. Dan yang selanjutnya itu ada halaman dari daftar pengawas juga ada di sini.
Halaman daftar pengawas ini contohnya. Tampilannya seperti ini. Ini untuk Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan dapat memetakan sekolah binaan pengawas dengan memilih pengawas, ya. Jadi Dinas Pendidikan silakan memilih pengawas ya. Silakan untuk menuju halaman daftar pengawas untuk melakukan pemetaan pengawas dan sekolah binaan. Halaman ini terdapat daftar data pengawas dengan jumlah sekolah binaannya. Jadi data tersebut diambil dari data terakhir Simtendik. Jika terdapat pengawas yang belum terdaftar, silakan untuk menghubungi operator Simtendik nantinya untuk menambahkan daftar pengawas tersebut ya. Jadi jika ada pengawas yang belum terdaftar di sini, silakan lapor kepada operator Simtendik jika terdapat pengawas yang belum terdaftar. Dan selanjutnya ini mengenai daftar pengawas juga ada di sini ya rekan sahabat semuanya. Nanti ada nama-namanya pengawas di sini. Kemudian setelah Dinas Pendidikan menentukan pengawas yang akan dilakukan pemetaan, maka akan muncul daftar sekolah binaan yang dibina oleh pengawas tersebut. Dinas Pendidikan ini dapat memindahkan sekolah yang dibina kepada pengawas atau menghapus terlebih dahulu sekolah binaan pada pengawas yang akan dipindahkan. Jadi dengan cara memilih sekolah yang akan dipindah lalu menekan tombol hapus binaan. Sekolah binaan di sini yang telah dihapus dari daftar sekolah binaan pengawas tersebut akan masuk ke daftar sekolah yang tidak memiliki pengawas pembina. Ini ya rekanku semuanya. Jadi Dinas Pendidikan nantinya dia menentukannya lewat akun ini. Dengan login pertama di halaman tadi ya sahabat semuanya. Selanjutnya, untuk memasukkan sekolah yang belum memiliki pengawas pembina ke dalam binaan pengawas lain, kita perlu kembali ke halaman daftar pengawas untuk memilih pengawas yang akan diberikan tambahan sekolah binaan, lalu menekan tombol sekolah binaan untuk memetakannya. Kemudian, silakan pilih sekolah yang akan ditambahkan kepada pengawas dan tekan tombol pilih dan simpan binaan untuk menambahkan sekolah binaan. Jika proses selesai, maka data sekolah binaan akan masuk ke dalam daftar sekolah binaan dari pengawas yang ditugaskan. Jika dirasa nih pemetaan pengawas dan sekolah binaan sudah sesuai, maka Dinas Pendidikan dapat lanjut menuju proses selanjutnya dengan menekan tombol lanjut untuk melakukan proses generate akun pengawas. Jika masih terdapat sekolah yang belum memiliki pengawas, maka akan muncul notifikasi bahwa Dinas Pendidikan perlu menyelesaikan proses pemetaan terlebih dahulu. Ini notifikasinya. Nanti ada notifikasi ini ya. Bila ada sesuatu hal jika masih terdapat sekolah yang belum memiliki pengawas ya. Dinas Pendidikan dapat menggenerate akun pengawas dengan menekan tombol setuju dan buat akun semua pengawas. Tunggu sampai proses generate akun selesai. Ya, rekan sahabat semuanya, ini tampilannya. Semuanya ini bisa dilihat nanti di dalam buku panduan ya, buku panduan. Kemudian jika proses generate akun sudah selesai, maka pada bagian samping setiap pengawas akan terdapat icon PDF untuk mengunduh akun dari masing-masing pengawas. Silahkan unduh di sini ya, rekan sahabat semuanya. Akun pengawas. Ini halaman daftar pengawas setelah generate akun ya. Nah, ini tampilan PDF-nya. Sudah ada akun pengawasnya. Dinas Pendidikan diwajibkan untuk mengunduh dan mencetak akun pengawas satu persatu untuk dibagikan kepada pengawas masing-masing. Dinas Pendidikan diharapkan untuk menjaga kerahasiaan dari file unduhan masing-masing akun pengawas karena di dalamnya terdapat informasi username dan password yang digunakan dalam proses seleksi penilaian kesesuaian. Jadi Dinas Pendidikan diharapkan menjaga kerahasiaan dari file unduhan masing-masing karena ada username dan password yang akan digunakan nantinya oleh pengawas dalam seleksi penilaian kesesuaian. Kemudian setelah tadi pembuatan akun pengawas, maka yang kedua adalah pembuatan akun kepala sekolah. Dilakukan oleh siapa? Akun kepala sekolah ini dilakukan oleh pengawas. Jadi pengawas yang akan membuat akun kepala sekolah. Pengawas dapat login menggunakan akun yang diberikan oleh Dinas Pendidikan yang sudah didundut oleh Dinas Pendidikan tadi, diberikan oleh pengawas dan pengawas silakan login dengan akun yang sudah ada. Nanti tampilan berandanya seperti ini. Selanjutnya kita setelah berhasil login, maka pengawas akan diarahkan menuju halaman beranda. Aplikasi penilaian guru pada sebelah kiri halaman beranda. Untuk pengawas terdapat beberapa menu. Jadi ada beberapa menu. Yang pertama itu adalah tampilan beranda. Jadi
setelah tampilan beranda, ada juga daftar sekolah binaan ini ya, daftar sekolah binaan di sini ada. Sekolah binaan. Berisikan daftar sekolah yang dibina oleh pengawas. Pada halaman ini, pengawas dapat mengunduh akun kepala sekolah yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Ini dalam akun pengawas tadi ya, ada di daftar sekolah binaan di menunya. Kemudian menu yang ketiga ini adalah menu pelamar. Menu ketiga adalah menu pelamar. Ini berisikan halaman penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 yang akan dinilai oleh pengawas. Halaman ini akan aktif jika waktu penilaian sudah memasuki waktu yang ditentukan. Nah, ada kan? Selanjutnya yang keempat adalah helpdesk. Selalu ini ada karena nanti pasti tidak semuanya berjalan dengan mulus. Pasti ada kendala, makanya selalu ada helpdesk PK. Kemudian pengawas diwajibkan untuk mengunduh akun kepala sekolah satu persatu dan membagikannya kepada kepala sekolah tersebut. Pengawas dapat mengunduh akun kepala sekolah pada halaman sekolah binaan dengan menekan tombol unduh akun kepala sekolah. Ya, kita masuk bagi pengawas silakan nantinya masuk di bab atau menu sekolah binaan dan silakan unduh akun kepala sekolah. Silakan dipilih. Atau silakan di-print semua dan dibagikan kepada kepala sekolah. Dan ini bentuknya sama dengan yang tadi ya. Selanjutnya, apabila dalam sekolah tersebut tidak memiliki kepala sekolah, maka pengawas tidak mengunduh akun kepala sekolah, tapi langsung menunjuk guru senior untuk ditugaskan menilai pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Nah, jika di dalam sekolah itu tidak terdapat kepala sekolah, maka kepala sekolah itu tidak diunduh akunnya, tetapi pengawas langsung menunjuk guru senior untuk ditugaskan menilai pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Ini mengenai apabila dalam sekolah tersebut ternyata tidak memiliki kepala sekolah, maka pengawas tidak mengunduh akun kepala sekolah, tapi langsung menunjuk guru senior untuk ditugaskan menilai pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Ini tampilannya halaman penugasan guru senior oleh kepala sekolah. Ada di menu sekolah binaan. Kemudian untuk selanjutnya adalah pembuatan akun guru senior oleh kepala sekolah. Kepala sekolah tadi login dengan akun yang diberikan oleh pengawas melalui laman https://guru.pp.pk.kemdikbud.go.id penilaian PPPK 2002 login. Tampilannya sama seperti ini. Selanjutnya setelah kepala sekolah telah berhasil login, maka kepala sekolah akan diarahkan menuju halaman beranda. Nah, ini halaman beranda ya, rekan sahabat semuanya. Selamat datang. Kemudian di sini berisikan daftar guru. Ini adalah guru tentang guru senior. Yang kedua ini adalah guru senior. Guru senior. Jadi berisikan daftar guru ASN yang ada di sekolah tersebut. Jadi guru senior itu adalah guru yang ASN yang berada di sekolah tersebut. ASN atau P3K ya, yang ada di sekolah tersebut. Pada halaman ini, kepala sekolah dapat menugaskan dan mengunduh akun guru senior yang dapat melakukan penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Ada di nomor 2 ya, guru senior. Di bawah beranda tadi. Kemudian, yang ketiga, menu ketiga adalah menu pelamar. Ini berisikan daftar pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 yang akan dinilai oleh kepala sekolah. Halaman ini akan aktif jika waktu penilaian sudah memasuki waktu yang ditentukan. Helpdesk selalu ada. Kemudian, kepala sekolah itu menunjuk guru senior yang dapat melakukan penilaian kesesuaian pada halaman guru senior dengan menekan pilih sebagai guru senior pada data guru yang dipilih. Kepala sekolah harap untuk berhati-hati dalam memilih guru senior karena hanya dapat memilih sekali saja. Ingat, kepala sekolah harap berhati-hati dalam memilih guru senior karena guru senior hanya bisa dipilih satu kali saja. Silahkan dipilih ya, misalkan ini. Nah, kita pilih. Ada di halaman guru senior. Kemudian kepala sekolah dapat mengunduh akun guru senior dengan menekan tombol unduh akun guru senior. Tampilannya seperti ini.
Silakan untuk kepala sekolah diwajibkan untuk mengunduh akun guru senior yang telah ditunjuk dan membagikannya kepada guru yang bersangkutan. Ya, silakan dibagikan. Kemudian yang ketiga adalah penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 oleh guru senior. Guru senior silakan login dengan akun yang diberikan kepala sekolah di halaman yang sudah ada. Kemudian guru senior dapat melihat data pelamar dan melakukan penilaian pada halaman pelamar halaman. Penilaian hanya dapat diakses pada waktu yang telah ditentukan. Untuk melakukan penilaian, guru senior sebagai penilai harus memilih terlebih dahulu guru yang akan dinilai. Pertama-tama berarti kita harus memilih terlebih dahulu guru yang akan dinilai. Setelah memilih guru yang akan dinilai, guru senior dapat memulai proses penilaian dengan menekan tombol lakukan observasi ya. Silakan lakukan observasi. Ini sahabat semuanya tampilannya. Silakan lakukan observasi. Silakan dipilih guru seniornya. Dan silakan pilih bagi guru senior, pilih guru yang akan dilakukan penilaian atau diobservasi. Lalu klik lakukan observasi. Selanjutnya, penilaian kesesuaian oleh guru senior terdiri dari 2 aspek. Ingat, ada 2 aspek penilaian, yaitu penilaian kompetensi dan penilaian kinerja. Penilai memilih salah satu jawaban yang paling sesuai di antara beberapa pilihan jawaban pada setiap pertanyaan. Sistem akan menyimpan jawaban dari setiap pertanyaan ketika penilai menekan tombol lanjut. Nah, ini tampilannya. Selanjutnya, tombol nomor soal hanya akan aktif setelah pertanyaan terjawab. Penilai dapat melakukan perbaikan jawaban dengan menekan nomor urut soal selama proses penilaian belum diselesaikan. Ini tampilannya, notifikasinya bila belum diselesaikan ini mohon isi formulir dengan benar ya, terlebih dahulu. Jadi mohon isi formulir dengan benar terlebih dahulu. Ini notifikasinya jika belum selesai. Ketika penilai telah menjawab pertanyaan terakhir lalu menekan tombol lanjut, maka halaman penilaian akan tertutup. Sistem akan menganggap penilaian terhadap pelamar sudah selesai dan akan menyimpan jawabannya. Ini tampilannya. Ini halaman penilaian oleh guru senior. Selanjutnya, notifikasi telah selesai menilai oleh guru senior. Nanti kalau sudah selesai oleh guru senior dalam penilaian, nanti muncul notifikasi. Ada terima kasih Anda telah menyelesaikan penilaian ini ya. Terima kasih. Ada notifikasinya intinya. Kemudian penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 oleh kepala sekolah. Jadi setelah guru senior maka ada penilaian juga oleh kepala sekolah. Kepala sekolah ini dapat melihat data pelamar dan melakukan penilaian pada halaman pelamar. Halaman ini hanya bisa diakses pada waktu yang ditentukan sama ya. Untuk melakukan penilaian, kepala sekolah sebagai penilai memilih terlebih dahulu guru yang akan dinilai. Setelah memilih guru yang akan dinilai, kepala sekolah dapat menilai proses penilaian dengan menekan tombol lakukan observasi. Ini ya, di dalam menu pelamar. Dia masuk ke dalam menu pelamar, kemudian kita pilih salah satu guru di sini untuk dilakukan observasi. Kita klik tombol lakukan observasi. Selanjutnya sama, ada 2 aspek penilaian yaitu penilaian kompetensi dan penilaian kinerja. Memilih salah satu jawaban yang paling sesuai di antara beberapa pilihan jawaban pada setiap pertanyaan. Sistem akan menyimpan jawaban dari setiap pertanyaan ketika penilai menekan tombol lanjut. Nah, jadi ada 2 penilaian ya, yaitu kompetensi dan penilaian kinerja. Nanti kepala sekolah silakan memilih jawaban dari beberapa pilihan jawaban pada setiap pertanyaan. Sistem yang akan menyimpan jawaban dari setiap pertanyaan ketika penilai menekan tombol lanjut. Tombol nomor soal hanya akan aktif setelah pertanyaan terjawab. Sama ya rekan sahabat semuanya. Penilai tidak dapat menyelesaikan proses penilaian jika masih terdapat jawaban yang belum diisi. Sama, ketika penilai telah menjawab pertanyaan terakhir lalu menekan tombol lanjut, maka halaman penilaian akan tertutup. Sistem akan menganggap penilaian terhadap pelamar sudah selesai dan akan menyimpan jawaban. Ini tampilannya rekan sahabat semuanya. Ini notifikasinya bahwa telah selesai melakukan penilaian. Selanjutnya, setelah proses penilaian selesai oleh kepala sekolah, maka status penilaian akan ditambahkan telah diobservasi oleh kepala sekolah. Ya, ini ya. Jadi, bila sudah kepala sekolah melakukan penilaian, maka akan muncul
telah diobservasi oleh kepala sekolah. Nama guru tersebut ada di sini. Yang sudah dipilih oleh kepala sekolah tadi. Ada tanda telah diobservasi oleh kepala sekolah. Dan kembali, kepala sekolah memilih guru lagi untuk dinilai. Kemudian, penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 oleh pengawas. Pengawas dapat melihat data pelamar dan melakukan penilaian kepada peserta observasi pada halaman pelamar ya. Ini halaman pelamarnya ada di sini dan silakan lakukan observasi sama. Untuk langkah-langkahnya sama. Ada dua aspek penilaian yaitu kompetensi dan penilaian kinerja. Jadi penilai memilih salah satu jawaban yang paling sesuai di antara beberapa pilihan jawaban pada setiap pertanyaan. Sistem akan menyimpan jawaban dari setiap pertanyaan ketika menilai menekan tombol lanjut. Jadi para pengawas kepala sekolah ini sedikit berat untuk kerja ini ya. Tapi semoga mereka diberikan kesehatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan untuk kemajuan sekolah, untuk kemajuan pendidikan. Kemudian tombol nomor soal hanya akan aktif ya setelah pertanyaan terjawab sama. Penilai tidak dapat menyelesaikan proses penilaian jika masih terdapat jawaban yang belum diisi. Kemudian ketika penilai telah menjawab pertanyaan terakhir lalu menekan tombol lanjut, maka halaman penilaian juga akan tertutup. Setelah proses penilaian selesai oleh pengawas, maka status penilaian juga akan ditambahkan telah diobservasi oleh pengawas. Ini tampilannya. Ada telah diobservasi oleh pengawas. Kalau yang ini yang menyimpan tadi lanjut. Nah. Kemudian penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Jadi Badan Pengembangan Gawai Sumber Daya Manusia ya. Melakukan penilaian. Jadi penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Jadi Dinas Pendidikan dan BKPSDM dapat melihat data pelamar dan melakukan penilaian pada halaman pelamar. Halaman pelamar hanya dapat terbuka pada waktu yang telah ditentukan untuk penilaian Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Untuk melakukan penilaian, Dinas Pendidikan dan BKPSDM sebagai penilai harus memilih terlebih dahulu guru yang akan dinilai. Penilai dapat menggunakan filter nama pengawas dan sekolah untuk mempermudah pencarian pelamar. Setelah memilih guru yang akan dinilai, penilai dapat memulai proses penilaian dengan menekan tombol lakukan observasi. Nah, dia masuk ke menu pelamar ini, nanti bisa untuk kata kunci nanti bisa dicari mengenai nama pengawasnya siapa, silakan dicari dan di dalam menu inilah nanti bisa ditampilkan nama-nama guru yang sudah diobservasi. Kemudian Dinas Pendidikan dan BKPSDM itu melakukan pembobotan kepada pelamar dengan memilih 1 dari 5 bintang rentang 60-100% yang terdapat pada halaman penilaian. Penilai dapat menutup halaman penilaian dengan menekan tombol tutup untuk mengakhiri proses penilaian. Nah, bagian ini Dinas Pendidikan dan BKPSDM itu melakukan pembobotan kepada pelamar dengan memilih 1 dari 5 bintang. Rentangnya itu adalah rentang 60% sampai 100% yang terdapat pada halaman penilaian. Penilai dapat menutup halaman penilaian dengan menekan tombol tutup untuk mengakhiri proses penilaian. Jadi di sini mengenai daftar riwayat hidup ada di sini, identitas pelamar ada di sini. Kemudian pembobotan nilai. Pembobotan nilai kinerja itu ada bintang di sini. Jadi berilah pembobotan dengan memberi nilai bintang pada hasil penilaian kesesuaian di atas. Untuk menentukan bobot penilaian, klik pada urutan bintang yang dimaksud. Nah, ada bintang 1, 2, 3, 4, dan 5 bintang ya. Nah, ini contohnya. Ada bintang di sini. Selanjutnya, warna latar belakang pelamar yang telah dinilai akan berubah menjadi hijau. Ini yang sudah dinilai berubah menjadi hijau. Nah, tinggal intinya lulus tidak ya. Nah, semoga harapan kita ya, rekan-rekan sahabat semuanya. Selanjutnya setelah itu, Dinas Pendidikan atau BKPSDM dapat melihat nilai pelamar yang telah diberi nilai pada menu daftar nilai. Jadi Dinas Pendidikan dan BKPSDM dapat melihat nilai pelamar yang telah diberi nilai pada menu daftar nilai. Ada menu di sini, menu daftar nilai dan di sini ada nilainya. Di sini rekan sahabat semuanya. Jadi ini ada bobot distrik, ada bobot BKPSDM, dan data diri guru-guru ya, guru yang dinilai. Nilainya ada di sini.
Nah, rekan sahabat semuanya, semoga ini menjadi langkah yang terbaik untuk kita semua para guru honorer, dan kedepannya semoga semakin sehat selalu, sejahtera, dan rezeki yang barokah menghampiri kita semua. Kita doakan guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang menjadi seorang guru, dan orang-orang yang baik di sekeliling kita, para pengawas di lingkup dinas pendidikan adalah. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.